dipersembahkan oleh Pemirsa, senang sekali dapat berjumpa kembali dengan Anda di Tafsir Al-Misbah Spesial yang pada kesempatan pada hari ini kita akan mengangkat tema Maulid Nabi. Seiring dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW, tentu banyak sekali makna yang akan kita ungkap oleh Pak Quraisy, tentunya sudah hadir di tengah-tengah kita makna lebih dalam tentang Maulid itu sendiri. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, ngeliat Bapak sehat terus ya Pak. Alhamdulillah. Insya Allah Bapak selalu diberikan kesehatan Amin, sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita semua. Amin, kita semua. Dan juga kita datang di tengah-tengah kita Pak, yaitu Bapak Mahfud MD. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Sibuk terus ya Pak? Alhamdulillah rutin saja. Ya. Kita akan mendengarkan uraian Bapak tentang Maulid Nabi. Silakan Pak Tentang Quraisy. Maulid Nabi. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama dulu begini. Maulid. Kita bicara soal Maulid. Pembicaraan kita kaitkan dengan Al-Quran. Jadi saya tidak ingin mengantar ibu-ibu, bapak-bapak, para pemirsa pada perbedaan pendapat tentang boleh tidak merayakan Maulid atau tidak. Ada saudara kita yang begitu cinta pada Nabi, ingin mengikuti persis apa yang pernah dilakukan oleh Nabi dan tidak mau melakukan apa yang tidak dilakukan oleh Nabi. Sehingga mereka itu berkata, ini perayaan Maulid tidak boleh karena Nabi tidak pernah merayakan itu. Kata mereka, kalau seandainya Maulid perayaannya itu baik, tentu Nabi ajarkan kita, padahal Nabi tidak mengajarkannya. Itu suatu pendapat, kita hormati itu, tetapi saya yakin bahwa mereka itu mencintai Nabi dan menghormati Nabi sesuai petunjuk Al-Quran. Teman-teman kita yang lain juga itu melakukan perayaan, bahwa itu tidak dilakukan oleh Nabi, karena memang tidak semua yang baik sudah dilakukan oleh Nabi. Buktinya apa? Quran pada masa Nabi belum dibukukan. Tapi karena belum ada motif, belum ada dorongan untuk melakukan pembukuan ini. Nanti pada zaman Sayyidina Abu Bakar, pada zaman Sayyidina Utsman baru. Dan banyak. Nabi sendiri mengakui bahwa tidak semua itu ada di Quran. Yang ada di sini hanya prinsip-prinsipnya. Kalau tidak ditemukan di Quran, cari di hadis. Kalau tidak ditemukan di hadis dan sunnah, berijtihadlah. Nah, teman-teman yang berkata kita perlu melakukan perayaan Maulid, itu sebenarnya melihat bahwa untuk mengingatkan kita lagi akan sifat-sifat Nabi, ajaran-ajaran Nabi, kita jadikan momentum kelahirannya untuk berbicara tentang itu. Jadi kita akan berbicara tentang Nabi Muhammad SAW dengan melihat kitab suci Al-Quran. Yang pertama yang kita akan lihat, kalau kita berbicara tentang Nabi Muhammad, kata Muhammad itu ditemukan 4 kali dalam Al-Quran. Ada 4 kali. Wa ma Muhammadun illa Rasul. Muhammad itu tidak lain kecuali Rasul. Itu memberi kesan, memberi makna bahwa segala apa yang dilakukannya itu direstui Allah. Kalau ada yang dilakukannya yang tidak terlalu bagus, Allah menegur. Mestinya yang bagus, lebih bagus begini. Itu satu. Ada lagi ayat yang berbicara tentang Nabi Muhammad. Wa ma kana Muhammadun aba ahadin mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Muhammad itu bukan ayah salah seorang dari kamu, dari orang dewasa kamu. Itu berarti tidak ada anak laki-lakinya Nabi Muhammad yang berusia dewasa. Semua meninggal sebelum dewasa. Ada lagi ayat yang berbicara tentang Nabi Muhammad. Ayat yang ketiga itu berkata begini. Wa ma Muhammadun illa rasul mata au qutilan qalabtum ala aqabikum
Wa may yanqalib ala aqibaihi fala yadurrallaha syai'a. Muhammad itu, Nabi Muhammad itu tidak lain kecuali Rasul. Apakah kalau beliau meninggal secara wajar atau terbunuh, kalian akan berpaling dari ajarannya? Yang berpaling tidak merugikan kecuali dirinya sendiri. Apa pesan ayat ini yang berbicara tentang Nabi Muhammad ini? Pesannya itu begini. Jangan pernah beranggapan baiknya sesuatu ide karena orangnya. Tetapi cari ide itu, kalau baik terima, kalau tidak tolak. Jangan karena Pak Quraisy yang bilang itu pasti, karena orang asing yang bilang itu pasti benar. Jangan menilai suatu ide bahwa ide itu baik karena ada keuntungan materi. Pelajari. Jangan menilai suatu ide bahwa itu baik karena dibunyikan oleh si A. Ada orang-orang dulu begitu. Dia lihat Nabi Muhammad begitu ada isu meninggal semua murtad. Turun ini ayat. Kita harus nilai, kita harus pelajari ajarannya. Kita harus ini baru kita lihat, oh ini memang indah, ini memang benar, maka kita mengikutinya. Itu pesan Al-Quran kalau kita baca di ini. Ada lagi ayat, ada 4 ayat yang berbicara tentang Muhammad. Ada satu ayat yang oleh banyak ulama dikatakan itu juga berbicara tentang Nabi Muhammad. Ayat itu bunyinya begini. Jadi sebentar saya bisa ingat tapi ya'ti bi rasulin min ba'di ismuhu Ahmad. Itu Nabi Isa menurut Al-Quran menyampaikan kepada umatnya bahwa akan datang seorang rasul sesudahku yang terjemahannya nih dikatakan yang namanya Ahmad. Namanya Ahmad. Kalau begitu Nabi Muhammad juga bernama Ahmad. Kalau kita artikan ismuhu artinya namanya. Tetapi ada ulama tidak mengartikan ismuhu artinya namanya. Tetapi maksudnya ismuhu segala sesuatu yang berkaitan dengan sosok ini Ahmad. Ahmad apa artinya? Terpuji. Amat terpuji. Karena itu kata mereka. Jadi bukan Ahmad seperti Ahmadiyah itu mengatakan nabinya Ahmad kan? Bukan itu maksudnya. Menurut ada seorang ulama besar di Tunis, Muhammad Fadil ibn Ashur. Dikatakan itu maksudnya ayat ini. Segala yang berkaitan, yang Anda kaitkan dengan Nabi Muhammad itu yang paling terpuji. Mau bicara keluarganya, itu yang paling terpuji. Mau bicara ajarannya, itu yang paling terpuji. Mau bicara masanya, itu yang paling terpuji. Segala yang berkaitan dengan Nabi Muhammad, itulah yang paling terpuji. Saya kira itu dari segi Quran. Pemirsa, kita akan melanjutkan kisah dari Nabi Muhammad ini. Tetaplah bersama kami di Tafsir Al-Misbah Spesial Maulid Nabi. Pasti terpuji. Kalau ada sesuatu yang buruk, jangan kaitkan dengan Nabi Muhammad. Kita berkata keluarganya baik, istrinya semua baik.